Bos pemain diserang supporter di Rut Persib Bandung angkat bicara. Kakang Rudianto ungkap kunci kemenangan Persib atas Borneo FC. Jelang lawan Persib Bandung, 3 pemain PSIS Semarang hengkang. Bos pemain diserang supporter di Rut Persib Bandung angkat bicara. Direktur PT BBB Teddy Cahyono sangat menyesalkan 2 peristiwa pelemparan bos pemain yang terjadi baru-baru ini, yakni menimpa Arema FC dan Persis Solo. Kejadian itu telah menciderai semangat sportivitas dalam sepak bola. Untuk itu, Persib Bandung turut memberi dukungan langkah yang dilakukan manajemen klub Liga 1 dalam mengedukasi no violence pada supporter. Hal ini agar tercipta iklim supporter yang kondusif dan membantu sepak bola Indonesia bisa terus bertumbuh dan berjalan. Kami melihat ada perubahan sikap dan perilaku yang ditunjukkan Bobotoh pada saat Persib Bandung menjauh Persija Jakarta di Stadion GBLA Bandung pada 11 Januari lalu. Karena itu kami sangat bangga dan turut mengapresiasi Bobotoh yang semakin dewasa dan bertanggung jawab, kata Teddy Cahyono pada Minggu 29 Januari. Namun dalam dinamika supporter dunia maya, masih ada individu yang masih melakukan provokasi dan ajakan anarkis. Persib Bandung pun akan terus menebarkan dan mengajak untuk merealisasikan spirit saling support kepada semua pihak, termasuk realisasi antara Bobotoh dan supporter klub lain. Teddy mengajak seluruh Bobotoh turut menebarkan sikap dan perilaku santun, dewasa, dan bertanggung jawab, agar dapat menjadi contoh yang baik bagi sesama Bobotoh dan supporter lain di Indonesia. Sebagai bagian penting dalam sebuah pertandingan dan kompetisi sepak bola, tentunya supporter dan klub harus terus menjaga suasana kondusif untuk kebaikan bersama. Spirit saling support harus terus dijaga agar terciptanya iklim pertandingan yang aman dan nyaman, ucap Teddy sambil mengakhiri. Kakang Rudianto ungkap kunci kemenangan Persib atas Borneo FC. Kakang Rudianto mengakui timnya masih memiliki sederet kekurangan di pertandingan kontra Borneo FC Samarinda dalam lanjutan pekan ke-20 Liga 1 2022-2023. Hanya saja, kata Kakang, kekurangan itu dapat diatasi tim Persib Bandung yang tampil sangat kompak sampai akhir laga. Persib Bandung menang dengan skor 1-0 atas Borneo FC lewat gol David da Silva. Kakang Rudianto sendiri tak lupa bersyukur atas kemenangan tim Persib Bandung atas Borneo FC Samarinda itu, di mana ia menilai kemenangan ini pantas didapat timnya yang bermain dengan kerja keras demi menjaga tren positif yang sudah diraih dalam 11 laga terakhirnya. Alhamdulillah, bersyukur hari ini bisa mendapatkan 3 poin dan saya sangat senang ini berkat kerja keras dari semua pemain dan pelatih, ujar pemain asal Cianjur itu dalam sesi jumpa pers usai laga. Pria asal Cianjur itu menambahkan kekurangan timnya memang tak elok apabila menjadi konsumsi publik. Namun ia menjelaskan kekurangan itu sangat mencolok ketika timnya bermain dengan 10 pemain. Akan tetapi Kakang mengakui Persib Bandung di tangan Luis Milla selalu memiliki cara untuk bersikap ketika timnya mengalami kekurangan di dalam pertandingan. Salah satunya adalah tetap menganggap setiap pertandingan layaknya final dan harus dimenangkan. Babak pertama kita kekurangan 1 pemain dan kita sebagai pemain kompak dan tentunya sebagai keluarga, kita anggap pertandingan itu sebagai final, maka itu maksimal di setiap pertandingan, tutupnya. Di pertandingan selanjutnya Persib akan tandang ke markas PSIS Semarang di Stadion Jatidiri pada Selasa 31 Januari 2023. Menghadapi PSIS, Persib Bandung dipastikan tidak bisa menurunkan Ricky Kambuaya karena mendapatkan kartu merah tidak langsung di laga kontra Borneo FC. Jelang lawan Persib Bandung, 3 pemain PSIS Semarang hengkang. Klub Liga 1 2022-2023 PSIS Semarang mengumumkan telah melepas sebanyak 3 pemain pada Jumat 27 Januari kemarin. Pemain yang dimaksud yakni Wahyu Tri, Guntur Triaji, dan Andreas Ado. PSIS Semarang sendiri menjelaskan bahwa keputusan melepas pemain-pemain tersebut akibat berbagai alasan. Yoyo Sukawi selaku CEO tim menyebut bila Wahyu Tri hengkang karena ingin fokus ke karir kepelatihan. Kemudian Guntur Triaji pergi setelah masa peminjaman berakhir. Lalu Andreas Ado sengaja dilepas PSIS Semarang akan mendapatkan menit bermain.
Hari ini, kami umumkan bahwa Wahyu Tri, Guntur, dan Andreas telah resmi tidak lagi bekerja sama dengan PSIS. Ada beberapa alasan seperti Wahyu Tri yang mundur karena fokus dalam karir kepelatihan di usianya yang tak lagi muda. Kemudian Guntur kembali dari masa peminjaman ke klub lamanya. Dan Andreas yang memang kami lepas karena Andreas ini memiliki potensi dan usianya masih cukup muda. Jadi kami lepas untuk mengembangkan karirnya mengingat saat ini di posisinya cukup penuh. Kata Yoyo pada 27 Januari lalu. Sebagai informasi, Wahyu Tri sejatinya memiliki waktu bermain bersama PSIS Semarang pada musim ini. Pemain yang berposisi sebagai kiper itu tercatat telah tampil sebanyak 10 laga di Liga 1 2022-2023. Yoyo Sukawi pun kemudian mengucapkan terima kasih atas dedikasi pemain tersebut selama membela PSIS Semarang. Terima kasih ya Wahyu Tri, Guntur, dan Andreas yang selama ini sudah mengabdi dengan baik di PSIS. Sukses selalu dimanapun kalian berkarir. Tutup Yoyo.